Pengakuan dosa dan berita anugerah Allah. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita datang untuk mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas. Kita berdoa, Tuhan, ampunilah aku sesuai dengan janji-Mu, sebab besarlah kesalahanku. Pandanglah aku dan kasihanilah aku, sebab aku kesepian dan sengsara. Kesusahan hatiku semakin bertambah. Bebaskanlah aku dari kesesakanku. Perhatikanlah sengsara dan kesukaranku, dan ampunilah semua dosaku. Jagalah dan selamatkanlah aku, supaya aku tidak mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Semoga kebaikan dan kejujuran mengawal aku, sebab aku berharap kepadamu. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang. Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Ia tidak menghukum kita setimpal dosa kita, atau membalas kita setimpal kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian kasih-Nya bagi orang-orang yang takut kepadanya. Mazmur 103 ayat 8, ayat 10 dan 11. Silakan jemaat duduk kembali. Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020, Nas Khotbah dari Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39. Tema, jadilah saksi Kristus yang benar. Dan subtema, menjadi saksi iman. Saudara sidang jemaat Tuhan, Shalom. Keberanian adalah suatu kualitas diri yang memampukan kita untuk menghadapi bahaya tanpa ada rasa takut. Yesus membeberkan situasi di Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita patut bersyukur atas keberanian para misionaris dan pemberita Injil yang rela berhadapan dengan banyak bahaya. Datang ke bumi Kalimantan sejak 185 tahun yang lalu sebagai saksi iman dalam Kristus untuk memberitakan firman-Nya. Ketaatan mereka kepada Allah mendorongnya meninggalkan keluarga dan negeri Jerman yang nyaman demi leluhur dan kita di sini. Mereka memilih memikul salibnya demi kebenaran Allah diwartakan di bumi Borneo ini. Di perayaan Hari Pengucapan Syukur 185 tahun pekabaran Injil GKI ini, kita diajak untuk menghayati akan peringatan Yesus. Orang yang layak disebut murid atau saksinya bila yang pertama, ia mengasihi Allah dengan sepenuh hati, jiwa dan raga lebih dari yang lainnya. Ayat 37. Rela menyediakan waktu, tenaga, dan bahkan menyisihkan uang untuk mendukung pelayanan gereja. Tidak cukup hanya menilai kinerja para pekerja. Kasih seutuhnya yang dipersembahkan kepada Allah harus di atas kasih-Nya kepada orang tua dan anak-anak atau keluarga. Yang kedua, setia mengambil tanggung jawab, memikul salibnya sendiri dalam kesetiaan pada Yesus, bukan soal prestis atau kejayaan, melainkan supaya beroleh hidup yang kekal di surga. Yang ketiga, rela memberi hidup seutuhnya bagi Tuhan, walau risikonya kehilangan nyawa, ayat 39. Karena Allah yang mempunyai hidup akan memberikan kehidupan baginya. Saudara-saudara, penjaringan penatua diakon nanti bukan abal-abal, tapi mencari orang yang benar-benar mau memberi hidup seutuhnya bagi Tuhan, melayani Tuhan, meskipun resiko mendapat kritik yang pahit. Tetapi ingat, Tuhan Allah mempunyai hidup ini. Bangunlah secara benar relasi yang baik dengan Allah dan
Kristus serta sesama, agar menjadi saksi iman. Melayanilah dengan sungguh-sungguh dan jadilah saksi Kristus yang benar dan bukan saksi yang palsu. Selamat Hari Pengucapan Syukur 185 tahun Pekabaran Injil GKE. Amin. Minggu Jemaat kekasih Tuhan diundang untuk berdiri, supaya kita dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan. Marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Yang pertama, apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Jikalau demikian, jawablah, sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya ya Tuhan. Kedua, apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Jikalau demikian, jawablah, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Ketiga, apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah, serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Jikalau demikian, jawablah, tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudara, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus. Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban. Aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita karena segala sesuatu telah sedia. Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Amin. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali.